Oke, hari ini kita masuk dalam doa 2 jalan menuju api penyucian dosa berat dan dosa ringan. Kita buat meditasi 2 jalan menuju api penyucian dosa berat dan dosa ringan. Menurut sifatnya, dosa berat membawa seseorang lebih jauh dari api penyucian. Ia melemparkan seseorang ke dalam jurang neraka. Jiwa-jiwa yang dipenuhi dosa akan terjun ke dalam jurang neraka. Mereka tidak tahan terhadap terang Tuhan yang menampakkan diri kepada mereka pada saat kematian mereka. Namun, jika orang berdosa bertobat, dan mengaku dosa melalui rahmat sakramental, lalu apa yang terjadi? Dosa diampuni, persahabatan dengan Tuhan dipulihkan, dan yang tersisa hanyalah luka yang telah kita timpahkan kepada Tuhan yang harus kita tebus. Baik di dunia ini melalui penebusan dosa, doa, misa kudus, atau di akhirat melalui siksaan api penyucian. Setelah bertahun-tahun terpisah, betapa mengerikan dan lama pemurnian yang menanti jiwa itu. Betapa besar utang yang harus ditebus. Memang benar bahwa penebusan dosa sakramental mengurangi hutang kita, tetapi sangat jarang dilakukan dan dengan semangat yang sangat sedikit. Memang benar bahwa mati raga dan pengampunan dosa dapat melindungi kita dan membebaskan kita dari api penyucian. Tetapi sangat sedikit orang Kristen yang melakukan mati raga dan berpuasa. Mereka yang paling bersalah adalah mereka yang melakukan penebusan dosa paling sedikit. Betapa banyak yang tidak memiliki penyesalan yang cukup untuk mendapatkan pengampunan dosa. Betapa sedikit yang mampu menghindari pemurnian yang mengerikan itu. Begitu banyak dosa dan begitu sedikit penebusan dosa. Jika kehidupan kita di masa lalu telah ternoda oleh dosa-dosa berat, pertimbangan itu harus membuat kita merenungkan dan membangkitkan dalam diri kita keinginan untuk bertobat. Itu juga harus menuntun kita untuk berdoa bagi jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan belas kasihan Tuhan. Ya Tuhan, akan penghakiman-Mu yang mengerikan. Jalan dosa ringan. Apakah Anda bertobat? Jika Anda tidak bersalah dan kemurnian baptisan Anda seperti yang dilakukan Santo Louis, betapa banyaknya dosa-dosa ringan yang membuat Anda berhutang kepada Tuhan. Sungguh dosa-dosa itu tidak terhitung banyaknya. Hidup Anda mungkin dipenuhi dengan dosa-dosa ringan seperti pikiran yang tidak berguna, kata-kata yang ceroboh, kesombongan, waktu yang terbuang, dan komentar yang menghakimi. Apakah Anda tidak menyinggung Tuhan pada saat-saat tertentu dengan dalih bahwa kesalahan Anda kecil? Apakah Anda tidak sering bersalah atas kesalahan ringan tertentu yang hampir berakibat fatal? Apakah Anda bertobat secara teratur dengan hutang dan Anda hanya membalas sedikit? Anda di jalan yang mengarah langsung ke api penyucian. Bagaimana berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun Anda harus menderita di tempat penebusan dosa yang mengerikan itu.
betapa lama dan menyakitkannya api bencian tersebut. Pikirkanlah dan memenuhi keadilannya. Saya ingin keadilannya. Saya ingin melunasi hutang yang begitu dilunasi dengan sedikit cinta dan amal. Oh, jiwa-jiwa di api penyemangat penebusan dosa. Dan saya akan berdoa untuk kelegaan dan penghiburan Anda. Ini ada kesaksian. Pada tahun 1848, tinggallah seorang janda berusia 29 tahun di London. Cukup kaya dan sangat duniawi. Di antara tamu tetap di rumahnya ada seorang bangsawan muda yang perilakunya dipertanyakan. Suatu malam, janda muda ini sedang berada di tempat tidur dan membaca buku ketika tiba-tiba cahaya terang mulai memenuhi kamarnya dengan intensitas yang semakin meningkat. Terkejut dan cukup khawatir, dia melihat pintu kamarnya perlahan terbuka. Tuan muda yang telah menjadi kaki tangannya dalam pesta pora itu berdiri di sana. Seluruh tubuhnya terbakar. Sebelum dia sempat mengucapkan sepatah kata pun, dia meraih pergelangan tangannya dan berteriak, benar-benar ada neraka tempat orang terbakar. Ketahuilah ini dengan pasti. Rasa takut yang membakar di pergelangan tangannya menyebabkan janda muda itu pingsan. Ketika dia sadar, sekitar 30 menit kemudian, dia memanggil pembantunya. Saat memasuki ruangan, pembantu itu bisa mencium bau daging yang terbakar. Dia melihat luka bakar di pergelangan tangan majikannya yang terbakar hingga ke tulang. Luka itu memiliki bekas telapak tangan seorang pria. Dia juga melihat bahwa karpet menunjukkan jejak kaki seorang pria dari pintu masuk ke tempat tidur dan jejak kaki itu telah membakar karpet. Keesokan harinya janda itu mengetahui bahwa tuan muda itu telah meninggal malam itu juga. Mari kita berdoa, ya Tuhan, betapa banyak kesalahan yang kulakukan tiap hari tanpa sedikit pun penyesalan. Seolah-olah itu tidak penting. Jika aku mempertimbangkan utang yang suatu hari harus kulunasi, betapa lebih waspadanya aku. Tolong kuatkan kelemahanku dan hidupkan kembali keberanianku yang mulai memudar. Tolong kasihanilah saudara-saudaraku di gereja yang menang. Semoga mereka beristirahat dengan tenang. Amin. Terima kasih.